Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sekalian telah memasuki minggu kedua daripada bulan Maulid, yang di Indonesia ini lebih sering, Rabiul Awal ini lebih sering disebut dengan bulan Maulid atau Muludan. Disebut demikian memang karena dalam bulan ini terjadi sebuah kejadian yang agung, yakni kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok paling mulia di dunia, sosok yang kita nantikan syafaatnya, sosok yang kita diperintahkan untuk senantiasa bersolawat. Bukan hanya kita saja yang bersolawat, malaikat dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala pun bersolawat kepada beliau. Hal ini termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini membawa sebuah misi yang sangat penting. Di antaranya adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Sehingga misi ini menandakan bahwa akhlak menjadi bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Karena itulah yang akan membawa perdamaian, ketentraman dalam setiap interaksi dengan lingkungan kita di sekitarnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sungguh aku diutus menjadi Rasul untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak menjadi bagian utama dalam bangunan kepribadian seorang Muslim, sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya al-adabu fauqal ilm, bahwasanya adab, tata krama, sopan santun, akhlak di atas ilmu, yang dalam artiannya
harus didahulukan untuk dimasukkan dalam setiap orang muslim. Sehingga dalam pendidikan pun sudah seharusnya mengedepankan aspek sifat dan juga karakter dibandingkan kepintaran otak. Maka itu fungsi guru dan juga tentunya orang tua yang paling utama adalah mendidik agar generasi muda menjadi baik dan juga tentunya lebih daripada baik. Bukan hanya mengajar untuk menjadikan generasi muda menjadi pintar, pendidikan karakter dan juga akhlak generasi muda di era saat ini menjadi sangat dan juga sangat penting. Hal ini karena tantangan dan juga godaan zaman di tengah perkembangan teknologi yang menjadi-jadi, yang mengakibatkan perkembangan teknologi dan juga informasi saat ini, ancaman terhadap degradasi moral sangat terjadi di depan mata. Kita lihat saja bagaimana saat ini akhlak para pemuda sudah mulai tereduksi akibat gaya hidup digital di zaman modern ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, fenomena-fenomena ini patut direnungi oleh kita dan juga para orang tua pada umumnya. Momentum Maulid Nabi besar Muhammad SAW menjadi saat yang sangat tepat untuk kembali memperkuat penjagaan pada akhlak generasi penerus. Perlu dipantau aktivitas mereka saat memegang handphone agar akhlak benar-benar terjaga. Akhlak menjadi barometer apakah seseorang menjadi insan terbaik ataupun tidak. Bukan kepintaran yang menjadi barometer. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nas ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Sudah saatnya di bulan Maulid ini kita kembali meneladani akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan terbaik sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan ketadangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, selain menjadikan Maulid sebagai momentum menjaga akhlak generasi muda, mari jadikan bulan Maulid ini sebagai kesempatan meningkatkan kuantitas dan juga kualitas sholawat dan cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Perbanyak sholawat, insya Allah hidup kita menjadi nikmat karena mendapatkan syafaat di hari kiamat. Syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW menjadi hal yang sangat penting untuk kita raih, karena kita tidak tahu ibadah mana yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut kita, kuantitas dan juga kualitas ibadah sudah maksimal, namun belum tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu senantiasa berdoa untuk meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meraih syafaatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, disebutkan ada seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Ia merasa tidak rajin dalam menjalankan ibadahnya, namun ia punya modal kecintaan kepada Allah dan juga Rasulullah. Jawaban Nabi pun sangat menggembirakan. Nabi mengatakan sahabat tersebut akan dikumpulkan bersama Nabi di hari
kiamat. Anna rajulan sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'atu ya Rasulullah. Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, kapan hari kiamat terjadi ya Rasul? Qala ma'adatta laha. Nabi bertanya balik, apa yang telah engkau persiapkan? Qala ma'adattu laha min kathirin salatun wala saumun wala sodakotun. Ia menjawab, aku tidak mempersiapkan untuk hari kiamat dengan memperbanyak solat, memperbanyak puasa dan juga sedekah. Walakinni ahabbu wa rasulah. Hanya saja aku mencintai Allah dan juga Rasulnya. Qala, lantas Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjawabnya, anta ma'aman ahbabta. Engkau kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, semoga kita bisa meneruskan dan mewujudkan misi Nabi kepada para generasi muda, yakni menjadikan akhlak mulia sebagai sendi-sendi peradaban kehidupan manusia. Semoga kita sekalian senantiasa bisa meneladani akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya dan masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah ala insanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fi binafsi wa tanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'ilahum bi ihsan ila yaumiddin warda anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منا وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
Ibadallah, inna wa ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurul 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله